Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js modal dengan Tailwind CSS. Di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara untuk menambahkan state loading dan state processing pada pop-up. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya, telah membuat komponen pop-up ya, yang akan digunakan oleh pages-pages yang akan menggunakan use dialog gitu. Sekarang, akan mencoba untuk menambahkan loading dan processing agar pop-up kita ketika dibuka, sebelum mendapatkan data dari BE misalnya, dia akan menampilkan loading. Kemudian ketika kita melakukan penyimpanan data atau menyimpan atau mengubah data, dia akan menampilkan semacam loading juga untuk loading processingnya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja. Di tutorial terakhir kita telah mendapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, di sini jika Anda buka modal, Anda bisa lihat ini ketika close ini masih nggak ada efek transition ya. Ada kesalahan pada saat implementasi di aktif modal. Sekarang kita bisa kembali ke codingan, kemudian bisa pergi ke modal item. Di modal item sini Anda bisa lihat pada bagian aktif modal provider kita langsung memanggil on close. Nah, karena dia langsung memanggil on close, jadi dia langsung close nih. Langsung close ke destroy pop-up-nya. Kita tidak melalui state atau ya step animation-nya di sini. Jadi kita perlu set animation-nya jadi false supaya transisinya diubah ke transition default. Setelah tertutup baru kita close. Nah, oleh sebab itu di sini kita tinggal ganti jadi handle close. Seperti ini. Oke. Jika sudah sekarang bisa kembali ke browser dan kita akan coba, Anda bisa lihat tutup. Anda bisa lihat nah sekarang udah ada sedikit transition gitu ya. Nah, lebih smooth lah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk perbaikan apa namanya? Transition yang lupa maksudnya handle close yang salah penempatannya, salah penggunaannya untuk aktif modal. Nah, sekarang langsung aja masukin ke dari pembahasan itu menambahkan state loading dan state processing di pop-up. Jika Anda membuat pop-up, mengikuti tutorial yang pop-up, Anda bisa lihat di sini kita telah menempatkan is processing dan is loading di sini. Namun kita masih belum menggunakannya. Oke. Jadi ketika kita buka sebuah pop-up, misalnya pop-up user, langsung terbuka ya seperti ini. Oke. Anggaplah kita pergi ke pop-up user sekarang. Oke, kita bisa pergi ke komponen, modul, pop-up user, sorry. Kemudian di sini kita bisa tambahkan misalnya constant is loading ya. Constant is loading. Oke. Atau kita buat state aja lah ya. Kemudian set state, kemudian use state. Use state ini ada is loading. Kita buat jadi true, kemudian is processing. Kita buatnya jadi false. Nah, sekarang kita udah punya is loading dan is processing. Is loading dan is processing ini kita bisa tambahkan di bagian yang pop-up sini. Bisa tambahkan is loading sama dengan state.isLoading, kemudian is processing, itu sama dengan state.is processing. Oke, jadi sekarang di pop-up user kita sudah ada is loading dan is processing. Dan sekarang ketika kita pergi ke pop-up, di sini kita bisa implement untuk is loading dan is processingnya. Seperti contoh di sini kita akan coba untuk menambahkan loading pertama kali ya. Jadi kita bisa pergi ke Tailwind lagi apa namanya? Loading.io css/css. Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Saya bisa gunakan loading dari sini ya. Karena Anda bisa tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara untuk membuat loading. Saya akan mengambil loading yang ini. Anda bisa klik aja pada loader yang Anda inginkan ya. Contoh yang ini, klik. Kemudian ini adalah CSS-nya, bisa copy CSS-nya. Kemudian saya tempatkan aja di up ya. Anda bisa cari versi rapi Anda ya. Di sini hanya fokus ke bagaimana cara untuk implementasi loading dan is processing. Jadi stylingnya Anda bisa tempatkan di tempat yang lebih rapi sesuai dengan struktur project Anda. Untuk saat ini saya tempatkan di app, kemudian bisa kembali ke loading.io, kemudian copy HTML-nya, kemudian kembali lagi ke codingan dan pergi ke pop-up. Di sini kita buat di sini misalnya constant create loader. Kita tinggal return aja yang tadi. Kemudian di sini kita bisa tempatkan di bagian misalnya bagian atas ya.
Sini, create loader seperti ini. Jadi ketika kita kembali ke codingan, ini bisa tutup aja, udah nggak butuh. Kemudian kita buka user. Oke, kelas harusnya kelas name ya. Sini harusnya kelas name. Oh iya, pastikan yang di app ini kepanggil di app.js ya. Kalau di sini nggak kepanggil, makanya loadingnya nggak muncul. Sepertinya saya harus pindahkan ke tempat lain yang ada, yaitu index. Oke, tempatkan aja di index. Sini saya tambahkan misalnya source loading.io/css. Sekarang kembali ke browser dan kita coba lihat loadingnya sudah muncul. Oke. Tapi perlu diperhatikan karena dia ada is loading true loading, artinya bahwa ketika dia loading itu kontennya nggak tampil ya karena loading. Artinya kita masih nge-hit data, ibaratnya kalau user detail itu kita nge-get backend untuk ngedapatin detail user ya. Itu kan bisa contoh butuh waktu 10 detik. Berarti dalam 10 detik ini HTML-nya belum ke-render nih, jadi kita tampilkan loadingnya. Jadi kita bisa kembali ke pop-up, kemudian kita bisa tambahkan kondisi di sini. Misalnya is loading, maka dia akan tampilkan yang create loader. Jika tidak, maka dia akan tampilkan yang bagian kontennya seperti ini. Nah, jadi ketika kita kembali, ketika loading dia akan seperti ini. Cuman ini kayaknya, oh sorry, kayaknya tidak boleh sembunyi headernya ya. Kayaknya headernya kita juga perlu tampilkan sih. Jadi kita tinggal copy aja yang bagian atasnya, kemudian kita tempatkan di sini. Oke, kemudian ini kita hapus. Oke, harusnya sekarang headernya udah tampil ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal konten loadingnya yang tinggal kita sesuaikan. Seperti contoh jika kita ingin menyesuaikan kontennya ini, kita buat di sini misalnya untuk loadernya, kita tambahkan div di sini. Bisa kita tambahkan min height. Min h-nya itu misalnya coba 44 ya misalnya. Kemudian displaynya kita buat flex aja, kemudian itemsnya kita buat center dan justify-nya kita buat center. Setelah itu save dan kita kembali. Yep, dan sekarang udah loadingnya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan teks, mungkin Anda bisa tambahkan bisa di sini misalnya P, saya memuat data. Oke. Karena dia di samping, karena kita pakai flex, kita bisa ubah jadi grid. Atau Anda bisa buat jadi flex column ya, flex direction-nya kolom. Dan sekarang udah di bawah. Cuma ini kayaknya ada space-nya terlalu tinggi ya. Anda bisa inspect elemen by sini ya. Oke. Ini. Ini kita bisa buat margin 0 auto. Jadi ke tengah udah. Kemudian dia nggak ada oke. Oke. Kayaknya ada semacam gap gitu ya. Kita bisa buat aja pakai gini lah ya. Div. Oke. Kemudian di sini kita pakai MX auto biar dia ke tengah. Sekarang kita bisa kembali dan ya, udah di tengah belum ya? Belum ternyata. Oke. Kita buat di sini displaynya kalau misalnya kita background orange, oke. Text align center. Oke. Text align center ya, text center. Karena udah margin auto, tidak mau dia. Oke. Jadi kita buat misalnya text center. Nah, sekarang kita telah memiliki memuat data seperti ini. Jadi semua pop-up kita, oh sorry, oke, text center. Coba, oke. Tekannya belum ke tengah ya. Tuh masih di sini. Oke. Jadi div ini kita buat di sini kelas text center. Oke. Ketika kita reload,
Nah, secara default seperti ini. Ketika tampak kita pakai is loading, dia harusnya langsung tampil ya. Dan ketika kita tambahkan state, misalnya contoh kayak detail kategori, kita tinggal tambahkan state yang sama seperti dengan yang pop-up user. Kita tinggal copy aja state-nya, because I'm lazy. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini is loading sama dengan state.isLoading, dan is processing sama dengan state.isProcessing. Jangan lupa import useState-nya. Setelah itu save dan ya. Ketika kita kembali ke sini dan kita buka, Anda bisa lihat udah loadingnya udah langsung tampil ya. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita coba anggaplah inisial dapat data dari backend itu butuh waktu 2 detik. Jadi kita buat use effect. Dapat data dari backend itu 2 detik, berarti kita pakai di sini set timeout. Inisialnya semacam ya, simulasikan dapat data dari BE-nya ya. Kemudian kita tinggal set state. Oke, pref. Terus is loading sama dengan false. Tinggal copy aja dan pastekan di yang user. Jangan lupa import use effect-nya. Oke, jika sudah sekarang bisa kembali dan ketika kita buka user, 2 detik kemudian loadingnya akan hilang dan kontennya tampil seperti ini. Artinya untuk state awal untuk loading udah berfungsi. Dan perlu diperhatikan ya, untuk efek loading ini sebenarnya tergantung Anda sih. Ada yang biasa loadingnya mereka tempatkan di bagian atas. Sini kayak apa namanya kayak progress gitu yang infinite loop gitu ya. Nah, untuk contoh kali ini saya menggunakan yang loading muter-muter aja sih di sini. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal yang is processing. Bagaimana is processing itu bekerja? Sama seperti is loading, kita buat di sini misalnya untuk simulasi awal kita buat is loadingnya jadi false saja dulu. Kemudian is processing kita buat jadi true. Nah, kemudian pada bagian konten, sorry, pop-up kontennya, di sini kita tambahkan ya div baru ya, tambahkan div baru ya, tambahkan di sini namanya create loader div, terus dalamnya sini kita tambahkan create loader. Harusnya sekarang loadingnya tampil ketika kita reload. Kita bisa lihat, oke, ini function ya, sorry. Oke, nah, loadernya tampil. Cuma di sini kita ingin dia tidak di atas sini, tapi dia menutupi konten. Jadi kita bisa pakai styling Tailwind. Yang pertama kita buat posisinya absolute, misalnya kelas absolute. Kemudian kita buat topnya 0, kemudian right-nya 0, atau misalnya left-nya 0, kemudian W-nya full, kemudian H-nya full. Jadi kalau bisa kita buat BJ seperti ini, BG Amber 100, kita akan mendapatkan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai BG-nya itu white aja ya. BG white. Cuman kita pakai opacity-nya itu misalnya 5. Jadi ketika kita kembali harusnya seperti ini dia loading. Oke. Atau misalnya opacity-nya 10. Atau misalnya opacity-nya berapa ya bagus ya. 35 lah coba. Nah, jadi seperti ini ada agak blur-blur sedikit ya. Oke. Kemudian memuat datanya ini kita ubah teksnya. Jadi sini mungkin kita bisa tambahkan sebuah loader teks misalnya di sini processing atau apapun teks jika ada ingin dinamis teks Anda bisa tambahkan di atas ini sih. Jadi pada bagian sini kita tinggal tambahkan misalnya loading text. Loading text. Atau defaultnya adalah memuat data. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya jadi loading text.
Jadi ketika kita kembali harusnya sekarang udah jadi processing. Cuman kita tidak ingin ini muncul setiap saat ya. Kita hanya akan buat dia muncul ketika is processingnya true. Nah, pada bagian ini kita tinggal tambahkan saja kondisi ketika dia is processing. Is processing and kita return yang ini. Nah, jika sudah sekarang, baterai lemah ya, sorry. Oke, oke. Jika sudah, sekarang kita bisa coba kembali. Kita reload, kemudian oke, is processingnya true. Kita kembali dan kita buat state-nya kembali ke semula. Is processingnya false. Cuman ketika handle submit kita set di sini misalnya adalah eh ya, misalnya is processing, sorry. Set state kemudian ref sorry ref kemudian is processing kita buat jadi true. Harusnya loadingnya muncul. Setelah itu ketika beberapa saat kemudian misalnya saya timeout 2 detik kemudian kita set jadi false. Set state ref kemudian kita buat di sini misalnya ref kemudian false. Sorry, is processing jadi false. Nah, sekarang kita bisa kembali dan kita coba handle submitnya. Ketika kita submit, isinya langsung muncul. 2 detik kemudian langsung hilang. Nah, biasanya seperti ini sih. Jadi ketika kita menyimpan data, kita buat seperti ini. Ini harusnya nggak perlu set lagi processing, tapi kita langsung modal change dan kita kirim perubahan dan modal akan langsung di destroy. Jadi ketika kita kembali ke loading, kemudian kita submit processing, setelah itu done. Seperti itu. Oke? Ya, mungkin seperti itu sih. Ya, jika Anda ingin membuat loading text-nya menjadi lebih dinamis, mungkin Anda bisa tambahkan di bagian pop-up ya. Ini sedikit tambahan aja. Mungkin Anda bisa tambahkan di bagian pop-up misalnya eh loading. Di sini terus di sini ada misalnya kayak loading text atau loading aja ya, loading atau processing. Oke. Kemudian Anda bisa tambahkan misalnya is loading, maka dia pakai yang loading. Oke. Loading text atau is processing, maka dia pakai yang processing, atau kalau nggak dia pakai yang loading text ya. Oke, else loading text. Oke, anggaplah seperti ini lah. Jadi pada bagian pop-up, misalnya di sini kita bisa tambahkan di bagian sini, misalnya loading. Kita buat teksnya misalnya, sorry ini harusnya komponen ya. Jadi kita returnnya di sini adalah memuat data user misalnya. Terus processingnya kita tambahkan di sini misalnya menyimpan user. Oke, misalnya sedang menyimpan user misalnya. Jadi pada bagian sini pop-up jangan lupa ini karena function ya. Jadi kita bisa pakai is processing loading text. Oke, loading text maka dia loading text
else, misalnya loading text. Sorry, ini harusnya loading. Oke. Else is processing, maka dia, sorry, bukan is processing sih, ya is processing benar. Kalau dia processing, maka dia akan pakai processing function. Kalau tidak, maka dia akan pakai loading text. Nah, sekarang kita bisa coba ketika kita add user, dia akan ada bisa lihat memuat data user lebih dinamis. Kemudian ketika kita submit, sedang menyimpan user. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk membuat pop-up ini menjadi maksudnya untuk menambahkan efek state loading dan state processing. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Untuk loading dan processingnya itu terserah Anda ya. Bagaimana desain dari project atau aplikasi Anda. Anda dapat mengaturnya sendiri atau Anda bisa mencari referensi untuk desain UI UX terbaik di Google. Harusnya banyak orang-orang baik yang telah membagikan referensi bagaimana UI UX terbaik untuk processing dan loading. Mungkin seperti itu sih tutorial saya kali ini tentang bagaimana cara untuk menambahkan state loading dan state processing pada pop-up. Kok berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Oke, sekian sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya seputar modal dan pop-up ini ya. Oke, good luck.